apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga pecah ban truk bermuatan minuman di Palembang terguling. Gara-gara ulah sekelompok remaja iseng melempari sarang tawon Vespa dengan batu, seorang lansia di Palembang disengat puluhan tawon. Sejumlah persiapan tengah dilakukan menyambut kemeriahan perayaan HUT Kabupaten Ogan Ilir ke-19 di kawasan Tanjung Senai. Diduga ban meledak, satu truk bermuatan produk minuman terguling di Simpang Patal R. Sukamto, Palembang. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi truk hilang melarikan diri usai kecelakaan. Satu unit truk yang membawa muatan minuman mengalami kecelakaan tunggal di Simpang Patal Jalan R. Sukamto, Kota Palembang pada Kamis kemarin. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Pelabuhan Bom Baru Jalan Abdul Rozak yang hendak menuju pergudangan di Jalan MP Mangkunegara. Tepat di lokasi kejadian, diduga truk mengalami pecah ban, sehingga sopir hilang kendali yang menyebabkan truk oleng dan terbalik. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan kemacetan panjang. Untuk mengurai kemacetan, polisi merekayasa lalu lintas dengan menutup sementara sejumlah titik jalan. Sedang untuk evakuasi bangkai truk, polisi masih menunggu bantuan alat berat. Jadi evakuasi kami masih menunggu dari kren dari pihak yang sudah kami hubungi. Kemudian kami juga menunggu dari pengurusnya. Kebetulan mobil ini setelah kejadian laka tersebut, laka tunggal itu, ditinggal lari oleh pengemudinya. Nah, ini kami juga upaya mencari siapa pengemudinya, siapa pengurusnya. Kemudian jika memang tidak ada, kita akan tarik paksa, kita akan kandangkan di arah di Musi 2. Polisi kini masih mencari sopir truk yang melarikan diri usai kecelakaan. Yanwar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Gara-gara ulah sekelompok remaja iseng melempari sarang tawon Vespa dengan batu, seorang warga lanjut usia atau lansia di Kota Palembang disengat puluhan tawon Vespa. Meski sempat menjalani perawatan di klinik setempat, sengatan tawon Vespa masih membekas pada tubuh korban. Pada kepala serta dada Nurbaya masih terlihat bekas sengatan tawon Vespa. Namun kondisi warga Jalan Gubernur Haji Bastari Kota Palembang ini mulai membaik setelah mendapat perawatan. Kejadian bermula saat Nurbaya melintas trotoar Jalan Gubernur Haji Bastari. Saat itu wanita berumur 70 tahun ini dalam perjalanan pulang usai berjualan. Sekelompok remaja iseng melempari sarang tawon Vespa dengan sebuah batu. Naas, Nurbaya yang tidak sempat kabur diserang puluhan tawon Vespa. Udah itu kan dinabitnya ada di belari galo, aku balik tuh kejer terus aku itu tawon tuh banyak nian ngejer aku tuh banyak nih yang belah sana banyak tapi kan sana mah naik itu motor kalau aku jalan ibu mah yang digigit di kepala. Iya di kepala itu banyak di perut banyak di sini Mata itu gue itu mata masih bengkak sama tangan gue. Saat ini sarang tawon Vespa yang menyerang korban masih bertengger di atas pohon tepi jalan raya. Warga berharap sarang tawon Vespa segera dimusnahkan karena membahayakan warga yang melintas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dinilai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, polisi hentikan proyek pengerjaan jembatan Ampera di Palembang. Polisi juga menyita sejumlah peralatan kerja termasuk sebuah mesin genset. Sabtu pagi pekan lalu, polisi menghentikan paksa pengerjaan proyek jembatan Ampera di Kota Palembang. Tindakan ini dilakukan lantaran pengerjaan proyek mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan di atas jembatan.
Sebelum menghentikan pengerjaan proyek, polisi telah meminta kepada pihak kontraktor sebanyak 6 kali agar pengerjaan proyek dilakukan pada malam hari. Namun permintaan itu tidak diindahkan oleh pihak kontraktor. Selain menghentikan pengerjaan proyek, genset milik kontraktor pun disita polisi. Kegiatan itu jam 10 sampai jam 6 tadi sudah diingatkan untuk dihentikan karena aktivitas masyarakat dan kemacetan sudah mencapai sampai habis tindakan. Setelah didatangi oleh petugas, dihentikan, ternyata masih diulang kembali malam mau dikerjakan kembali. Jadi perintah dari kakak untuk gensetnya akan kita amankan dulu dari pihak Menurut pihak kontraktor, pengerjaan proyek terpaksa dilakukan hingga siang hari karena adanya insiden kabel terbakar. mulai jam 10. Mulai jam 10. Kalau ini pastinya subuh lah selesai kita, Pak. Ya, karena ada insiden bakar, masalah. Kan motongnya Pak, belanja itu agak kesulitan. Kebakar, api di bawah itu ada kabel bakar, itu dibikin lambat. Peralatan yang disita tidak akan diserahkan kembali oleh polisi sebelum pihak kontraktor membuat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Usai proyek pengerjaan ini dihentikan, arus lalu lintas di atas jembatan kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya untuk Anda, rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pedagang makanan di Kecamatan Bukit Kecil, Palembang digelar polisi. Namun rekonstruksi ini diwarnai protes dari pihak keluarga korban karena dianggap tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Raden Agus, silakan apa yang sudah Anda... Polisi akhirnya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan korban Ahmad Mulkan Pratama alias Aak yang merupakan pedagang makanan. Sebelumnya pembunuhan ini dilakukan oleh tersangka Raden Agus Hidayat di warung milik korban Jalan AKBP Am Amin, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada 16 Desember lalu. Ada 13 adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka. Terlihat dalam rekonstruksi, awalnya pelaku mendatangi korban ke lokasi kejadian dan langsung menusukkan senjata tajam ke arah ketiak korban. Korban yang masih sadar kemudian berusaha mengejar pelaku yang mencoba melarikan diri. Namun karena banyak mengeluarkan darah, korban pun tersungkur ke tanah. Melihat korban tersungkur, pelaku kembali menusuk korban di bagian dada dan rusuk hingga korban tewas. Hasil dari rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas perkara yang akan diberikan jaksa penuntut umum. Jadi tujuan kita melaksanakan ini bahwasannya membuat terang peristiwa tersebut dan memang ada peristiwanya, dan untuk kita melengkapi administrasi penyidikan yang kita akan kirim ke JPU. Sementara itu, istri korban yang melihat langsung jalannya rekonstruksi protes. Ia mengaku di beberapa adegan masih ada yang janggal. Pisaunya di warung itu lah, kena tusuk perasaan aku dia tuh. Cuma enggak tahu aku. Jadi pisau itu memang pisau yang udah di warung? Iya, itu pisau untuk kami masak. Sehari-hari ya, Bu? Iya, sehari-hari untuk nyengikan. Memang agak ini pisaunya tuh, besar kayak itu. Keluarga korban berharap penegak hukum dapat menghukum tersangka sesuai dengan perbuatannya. Agus pun terancam hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.